Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka dengan Borneo FC Samarinda dalam laga pekan ke-33 Liga 1. Hasil imbang 1-1 ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Green Force untuk merebut tiket ke kompetisi Asia musim depan. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal, dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun, hingga turun minum, tidak ada gol tercipta meskipun beberapa peluang emas berhasil diciptakan kedua tim. Borneo FC tampil agresif dengan mencatatkan peluang lewat Sihran, Matteo Souza, dan Mariano Bauer di babak pertama. Namun, penyelesaian akhir yang buruk dan solidnya pertahanan Persebaya Surabaya membuat mereka gagal membuka keunggulan. Persebaya Surabaya justru tampil lebih efektif meskipun bermain sebagai tim tamu. Lewat kombinasi Bruno Moreira, Flavio da Silva, dan Tony Firmansyah, mereka mengancam gawang tuan rumah beberapa kali di paruh pertama. Momentum datang untuk Persebaya Surabaya di menit ke-60 saat wasit menunjuk titik putih. Setelah pelanggaran terjadi di kotak penalti, Bruno Moreira yang maju sebagai algojo tak menyia-nyiakan kesempatan dan membawa timnya unggul 1-0. Petaka datang bagi Persebaya Surabaya di menit ke-74 setelah kiper utama Hernando Ari mendapat kartu merah langsung akibat pelanggaran di area terlarang. Selain harus bermain dengan 10 orang, Persebaya Surabaya juga harus menghadapi eksekusi penalti dari tuan rumah. Matteo Souza menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-76 dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini membuat semangat pemain Borneo meningkat drastis. Hasil ini membuat Persebaya Surabaya tertahan di peringkat 4 klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 56 poin. Mereka kini memiliki poin yang sama dengan Malut United, namun kalah selisih gol. Bagi Persebaya Surabaya, hasil imbang ini nyaris menutup peluang untuk tampil di kompetisi Asia musim depan. Mereka harus menang di pekan terakhir sambil berharap Malut dan Dewa tergelincir. Kekalahan ini juga menjadi alarm serius bagi manajemen dan pelatih karena Persebaya Surabaya gagal menjaga konsistensi saat berada dalam tekanan. Dengan klasemen saat ini, hanya Persib yang sudah pasti mengunci satu tempat di kompetisi Asia. Posisi runner-up dan 2 slot tersisa masih bisa berubah tergantung hasil pekan terakhir. Persebaya Surabaya kini tidak hanya butuh menang, tetapi juga berharap tim pesaing terpeleset. Nasib Green Force tidak lagi di tangan mereka sendiri dan ini menjadi beban psikologis yang berat. Performa buruk Gilson Costa bersama Persebaya Surabaya membuat posisinya terancam digantikan musim depan. Dari 22 laga yang dijalani, gelandang asing itu belum menyumbangkan satupun gol maupun assist. Catatan minor tersebut menjadi alasan kuat manajemen Green Force dikabarkan bakal mendepaknya usai Liga 1 musim ini. Terlebih, tekanan dari bonek mania terus menguat untuk segera mendepak sang pemain. Persebaya Surabaya pun mulai menyusun rencana transfer, termasuk mendatangkan sosok gelandang baru sebagai pengganti Gilson Costa. 3 nama mencuat sebagai kandidat kuat, 2 pemain asing dan 1 pemain lokal yang tak asing bagi bonek. Nama pertama yang santer disebut bakal mengisi posisi Costa adalah gelandang Madura United, Jordi Weerman. Pemain kelahiran Den Haag, Belanda, itu kabarnya masuk radar Persebaya Surabaya untuk Liga 1 Indonesia 2025-2026. Weerman disebut-sebut sebagai target utama setelah kontraknya bersama Madura United akan berakhir pada akhir musim ini. Peluang Persebaya Surabaya mendapatkan Weerman terbuka lebar karena ia akan berstatus bebas transfer. Selain itu, ia adalah tipe gelandang bertahan yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan peran Gilson Costa. Namun, bukan perkara mudah untuk menggait pemain berusia 26 tahun ini. Weerman juga dilaporkan diminati oleh sejumlah klub Liga 1 lainnya yang siap menyodorkan tawaran lebih tinggi.
Nama kedua yang masuk dalam daftar belanja Persebaya Surabaya adalah Boubakary Diarra dari PSIS Semarang. Gelandang bertahan asal Prancis Mali itu menjadi sosok penting di lini tengah Mahesa Jenar musim ini. Namun situasi internal PSIS yang sedang tidak stabil membuka peluang hengkangnya Diarra. Isu telat gaji dan potensi degradasi membuatnya dilirik beberapa klub termasuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dan Persik Kediri menjadi dua tim yang paling berpeluang mengamankan jasanya. Dibandingkan Persik, kans Persebaya Surabaya lebih besar karena secara historis lebih stabil secara finansial dan prestasi. Apalagi Diarra disebut memiliki kontrak hingga 2026 yang bisa ditebus oleh klub peminat dengan nilai yang tepat. Nama ketiga justru datang dari pemain lokal yang sangat lekat dengan sejarah Persebaya Surabaya. Ia adalah Rahmat Irianto, mantan kapten Persebaya Surabaya yang kini berseragam Persib Bandung. Sementara itu kontrak Rahmat Irianto sudah berakhir bulan Maret lalu dan saat ini mengalami cedera yang cukup lama. Kini, kontraknya di Persib diperkirakan telah berakhir sejak Maret 2025, meski memiliki opsi sampai Juni 2025. Kondisi ini memungkinkan Persebaya Surabaya membawanya pulang secara gratis jika kesepakatan tercapai. Ketiga nama ini diyakini bisa menggantikan peran Gilson Costa yang gagal tampil sesuai ekspektasi musim ini. Manuver cepat dibutuhkan oleh manajemen Persebaya Surabaya agar tak kalah saing dengan klub lain dalam perburuan tanda tangan mereka. Jika berhasil mendapatkan salah satu dari mereka, Persebaya Surabaya berpotensi besar memperbaiki performa musim depan. Persebaya Surabaya kembali diperkuat Slavko Damjanovic jelang laga penting kontra Borneo FC. Bek tangguh asal Montenegro itu sudah terbebas dari sanksi kartu merah yang sempat membuatnya absen selama 3 pertandingan. Kini, kehadiran Slavko menjadi suntikan penting bagi lini belakang Persebaya Surabaya. Asisten pelatih Uston Nawawi memastikan sang pemain dalam kondisi siap tempur. Tidak ada kendala fisik berarti yang dialami Slavko dalam sesi latihan terakhir. Hal ini menjadi kabar positif di tengah persiapan menghadapi Borneo FC dalam laga tandang.